Printer cetak label ukuran 80 mm, multi koneksi canggih dari brand EPOS. Ingin cetak label satu kolom dan juga resi ukuran 80 mm, cuma dari satu perangkat printer. Printer label thermal EPOS EP80N hadir buat mengatasi kebutuhan cetak kalian. Cetak label resi dan juga label barcode cuma pakai satu printer, yaitu pakai ini guys, printer label thermal dari EPOS seri EP80N. Oke guys, ini adalah kelengkapan dari printer label thermal dari EPOS seri EP80N. Oke, buat yang pertama kalian akan mendapatkan ini guys, adapter power dan juga kabel power kayak gini buat menyalakan printernya. Dan yang selanjutnya kalian akan mendapatkan ini guys, kabel USB untuk mengkoneksikan printer ke komputer. Kemudian yang selanjutnya ada ini guys, user manual untuk tata cara penggunaan dari printer ini. Lalu nanti kalian akan diberikan paper holder kayak gini guys. Nah, terbuat dari plastik. Lalu yang terakhir kalian akan mendapatkan satu unit printer EPOS seri EP80N-nya. Untuk bentuknya dia kayak gini. Untuk cara membukanya cuma kayak gini guys. Nah, dia sudah terbuka, dia menggunakan pemanas thermal. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke penjelasan yang lebih lengkap dari printer ini. Printer cetak label dari EPOS ini punya ukuran cetak hingga maksimal 80 mm. Kita bisa melakukan proses cetak label satu kolom berukuran 40 x 30 mm dan juga label resi berukuran 78 x 100 mm. Di printer ini, tidak ketinggalan, printer ini juga sudah diberikan paper holder untuk dapat menahan gulungan kertas labelnya. Punya desain yang modern dengan warna dominan putih yang dipadukan dengan warna hitam di bagian bodi printernya. Lalu, printer ini juga punya ukuran yang tidak terlalu besar, yaitu berdimensi ukuran panjang 16,5 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm. Kemudian untuk printer ini juga mempunyai bobot yang cukup ringan untuk dapat dibawa-bawa. Selanjutnya, untuk proses cetak di printer ini sudah menggunakan pemanas thermal, sehingga kita tidak memerlukan tinta lagi. Lalu untuk di bagian depan printer ini, sudah diberikan besi yang bergerigi untuk dapat memudahkan kita dalam proses menyobek kertas label atau resi. Dan untuk di bagian belakang printer ini sangatlah sederhana, karena hanya terdapat port USB, port untuk kabel power, dan juga tombol powernya. Kemudian, untuk bagian atas, hanya terdapat satu buah tombol operasional. Dan untuk printer ini, bisa kita operasikan lewat Android, iOS, dan juga komputer. Kemudian untuk kertas yang kita gunakan di sini adalah kertas label satu kolom berukuran 40 x 30 mm dan kertas label resi berukuran 78 x 100 mm. Untuk printer cetak label yang dibanderol di harga 600 ribuan ini, cocok banget dipakai untuk pengusaha online shop, toko retail, maupun pergudangan atau ekspedisi. Dan berikut adalah spesifikasi yang lebih detail mengenai printer ini. Oke, kita langsung masuk aja ke cara penggunaannya. Pertama, kalian tancapkan kabel powernya ke sumber listrik dan ke printernya. Kemudian kita bisa langsung pasang aja buat kertas yang pertama, yaitu kertas label kolom berukuran 40 x 30 mm-nya. Pasang kertas ke paper holdernya, lalu tarik kertas ke dalam printer. Atur pengatur kertasnya, lalu kalau sudah, tutup kembali printer dan nyalakan printernya. Buat yang pertama, kita akan memakai Android. Dan buat aplikasinya adalah Open Label, yang bisa kalian download di Play Store. Buka aplikasinya, lalu koneksikan printer dengan aplikasinya. Klik nama printernya, dan masukkan kode pairing 04 kali atau 1234. Setelah printer sudah terkoneksi, kita bisa klik logo kecil ini dan ubah format cetak menjadi TSPL untuk mencetak label. Kemudian, kembali saja dan pilih template. Beri nama bebas. Kalau sudah, atur ukuran lebar dan juga tinggi label menyesuaikan label yang dipakai. Lalu masuk ke pengaturan lanjutan dan ubah direkomendasikan menjadi label. Kemudian, kalau sudah cukup, klik baru. Di sini kalian bisa menginput berbagai macam label 1D atau 2D sesuai kebutuhan kalian. Kalau sudah, kalian bisa atur ukuran dan juga posisinya terlebih dahulu.
Langkah yang selanjutnya adalah klik mencetak. Dan pastikan lagi untuk settingannya sudah benar. Lalu atur jumlah cetakan. Dan klik mulai mencetak. Lalu buat hasil cetaknya kayak gini. Cepat, bersih, dan juga tebal. Kemudian yang selanjutnya adalah mencetak label resi berukuran 78 mm. Kalian bisa ganti dulu kertas label sebelumnya dengan kertas label berukuran 78 mm-nya. Untuk aplikasi yang dipakai masih sama, yaitu Open Label. Buka aplikasinya, lalu klik cetak PDF. Lalu pilih file resi kalian, kemudian klik selanjutnya. Dan ubah ukuran labelnya menyesuaikan dengan label resi kalian. Kalau sudah, klik mulai mencetak saja. Dan buat hasilnya sangat jelas, tebal, dan juga berkualitas. Buat yang selanjutnya adalah mencetak dengan memakai iOS atau iPhone. Dan buat aplikasi yang dipakai juga sama, yaitu Open Label yang bisa kalian download di App Store. Yang pertama kita akan mencetak resi berukuran 78 mm terlebih dahulu. Kalian buka aplikasinya saja, kemudian pastikan kalian sudah menghubungkan printer dengan aplikasinya. Lalu pastikan untuk format cetak sudah TSPL, lalu kembali dan klik cetak PDF. Lalu pilih file resi kalian. Selanjutnya, pastikan ukuran cetak sudah sesuai dengan kertas resi yang kalian pakai. Lalu, pastikan lagi semua settingan sudah sesuai. Kalau sudah, klik mulai mencetak saja. Dan buat hasilnya sangat bersih, jelas, dan juga tebal. Lalu yang kedua, kita akan mencetak label satu kolom lewat iOS. Dan buat aplikasi juga masih memakai aplikasi Open Label ya. Buka aplikasinya, lalu klik template. Dan atur ukuran lebar serta tinggi label menyesuaikan label yang dipakai. Kalau sudah, klik baru. Di sini juga masih seperti cara di Android tadi. Kalian bisa menginput barcode 1D atau 2D sesuai kebutuhan kalian. Lalu atur posisi dan ukuran barcode-nya. Kalau sudah, klik mencetak saja. Atur jumlah cetakannya. Dan klik mulai mencetak. Dan buat hasilnya sangat presisi sesuai dengan settingan kita di aplikasi. Selain menggunakan HP Android atau iOS, printer ini juga bisa dipakai mencetak label dan resi lewat komputer. Buat caranya, pertama kalian sambungkan kabel USB-nya ke printer dan juga ke komputer kalian. Lalu kalian bisa install dahulu buat drivernya. Dan untuk driver, bisa kalian cek di website resmi Kiswara. Untuk yang pertama, kita akan mencetak label resi berukuran 78 x 100 mm terlebih dahulu. Klik 2 kali pada drivernya, dan tunggu sejenak. Di sini kalian langsung klik install aja, lalu klik OK. Dan buat driver sudah berhasil terinstall. Kemudian, kalian bisa langsung buka saja file resi kalian. Lalu klik logo printer di sini, dan ubah destination-nya menjadi nama printer kalian. Selanjutnya, pastikan untuk paper size sudah sesuai, lalu klik print saja. Dan buat hasil cetaknya kayak gini, tebal, jelas, dan juga berkualitas. Lalu yang terakhir kita akan mencetak label satu kolom lewat komputer. Dan buat aplikasi yang dipakai adalah D-Label. Buka aplikasi D-Labelnya, dan klik New. Lalu ubah label set menyesuaikan ukuran label kalian. Beri nama bebas, lalu masuk ke More Setting. Ubah kolom menjadi angka 1. Di sini kalian input saja barcode sesuai kebutuhan kalian. Lalu atur dahulu posisi serta ukuran dari barcode-nya. Jika dirasa sudah cukup, kalian bisa langsung klik print. Lalu atur jumlah cetakannya, dan langsung klik print saja. Dan untuk hasilnya kayak gini, sesuai dengan pengaturan kita. Jelas, tebal, dan tentunya cepat dalam proses cetaknya. Printer label thermal EPOS EP80N hadir untuk membantu kalian dalam proses cetak label satu kolom maupun resi berukuran 78 mm dengan lebih praktis dan juga lebih cepat. Cukup dengan satu printer saja, kalian bisa mencetak puluhan hingga ratusan label dengan lebih efisien. Dengan kelebihan multi koneksi di HP maupun komputer, bisa menjadi kelebihan dari printer thermal ini.
Dan juga kecepatan cetaknya yang sangat bisa diandalkan, mungkin dapat menjadikan printer ini sebagai pilihan untuk kalian mencetak berbagai macam label harga atau barcode, dan juga label resi pengiriman. Oke guys, itu tadi review dan juga penjelasan dari printer label thermal dari EPOS seri EP80N ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di tutorial dan juga review printer yang selanjutnya. Bye-bye!